Tes, tes. Oke, siap. Pernah nggak sih kalian bayangin, kalian lagi naik kapal santai-santai, tiba-tiba kalian bertemu dengan makhluk hidup yang besar dan mengerikan, lalu menghantam kapal Anda, dan kapal Anda hancur dan tenggelam. Lalu, dengan perasaan panik kalian untuk menyelamatkan nyawa kalian, kalian buru-buru naik ke kapal kecil atau skoci bersama teman-teman Anda yang selamat. Terombang ambing di tengah samudera tanpa ada daratan, dan sepanjang mata memandang hanya adalah air dan lautan. Dengan stok makanan yang sedikit, tidak cukup untuk kalian semua dalam waktu seminggu. Dan bukan hanya itu saja, kalian juga lagi dihantuin oleh makhluk hidup yang besar dan mengerikan tadi yang menghantam kapal Anda. Dan kapanpun itu bisa mengakhiri nyawa Anda. Nah, kalian akan menemukan pengalaman itu di film ini yang berjudul In the Heart of the Sea. Film ini dirilis pada tanggal 11 Desember 2015, disutradarai oleh Ron Howard, dan berdurasi selama 2 jam 2 menit. Dan film ini terinspirasi dari kisah nyata yang dibukukan. Dan buku itu berjudul In the Heart of the Sea, The Tragedy of Whaleship Essex, yang ditulis oleh Nathaniel Pilgrim. Dan kisah nyata ini juga menginspirasi buku yang sangat terkenal yang berjudul Moby Dick karya Herman Melville. Jadi kisah film ini bermula dari seorang penulis yang masih mencari jati dirinya, yang masih barulah, yang bernama Herman Melville, yang diperankan oleh Ben Whishaw. Herman Melville ini masih mencari inspirasi untuk buku pertamanya, dan alhasil dia bertemu dengan Thomas Nickerson. Siapa itu Thomas Nickerson? Thomas Nickerson ialah satu-satunya awak kapal kru Essex yang masih hidup, dan dialah yang hanya bisa menceritakan apa yang terjadi pada awak kapal kru Essex pada zaman dulu. Apa sih kapal Essex ini? Kapal Essex ini ialah kapal pengangkut minyak paus. Jadi pada tahun 1820 itu di kota Nantucket, Amerika, atau dikenal dengan kota pelaut atau kotanya nelayan karena di dekat dengan laut dan mata pencarian sebagian besar penduduknya itu nelayan. Pada zaman itu tuh belum ada listrik, jadi mereka kalau mau nyalain lampu harus gunain minyak, dan minyak bumi juga belum ditemuin pas saat itu. Jadi mau nggak mau mereka harus memakai minyak paus. Nah, jadi masyarakat di situ tuh sebulan sekali atau enggak 2 bulan sekali mereka pergi berlaut untuk menangkap ikan paus dan mengambil minyaknya dari lemak ikan paus itu. Jadi Thomas Nickerson itu mulai menceritakan pengalamannya di kapal. Jadi waktu itu tuh kapal Essex ditugasin buat nyari 3.000 gentong minyak paus. Nah, Thomas Nickerson ini menjadi awak kapal Essex ini. Jadi perjalanan awal kapal ini juga mempunyai drama tersendiri gitu. Jadi si Owen Chase yang diperankan oleh Chris Hemsworth ini gak terima para petinggi-petinggi Nantucket itu gak ngasih jabatan kapten kapal Essex ke Owen Chase. Malah para petinggi ini ngasih ke George Pollard yang diperankan oleh Benjamin Walker. Cuma gara-gara si George Pollard ini dia keturunan keluarga nelayan atau penangkap paus yang terkenal. Padahal untuk masalah menangkap paus memaus lebih pengalaman si Owen Chase, dan dia tuh lihai banget, jauh dari George Pollard. Makanya si Owen Chase ini merasa ya kesel gitulah kenapa dia nggak jadi kapten. Dan selama perjalanan pun mereka saling berantem, saling gede-gedein ego mereka berdua gitu. Tapi karena kapal Essex ini ditugasin buat mendapatkan 3.000 tong minyak paus, jadi mau nggak mau mereka berdua, si Owen Chase dan George Pollard ini harus bekerja sama supaya kerjanya ini cepat selesai. Tapi ada satu hal yang membuat masalah bagi mereka. Jadi pas kapal Essex ini sampai ke perairan yang biasa mereka menangkap ikan paus, mereka tuh semua bingung karena
sepi gitu. Biasanya tuh rame paus di perairan itu, tapi malah sepi pada hari itu. Terus mereka pada bingung, gelisah kan harus gimana. Nemu paling 1-2 paus, dan 1-2 paus itu pun juga nggak bisa memenuhi pesanan 3.000 tong minyak paus itu. Dan si Owen Chase dan George Pollack ini bingung, mereka tuh harus gimana. Dan mereka juga sempat mikir mungkin populasi paus di sini berkurang karena ditangkap terus, jadi makin sedikit populasi paus di perairan ini. Jadi mereka tuh kesel dan merasa kalau mereka pulang tuh tanpa pesanan yang dipenuhi. Jadi pas perjalanan pulang ke Nantucket dengan pesanan yang tidak dipenuhi, kapal Essex ini singgah dulu ke suatu pulau yang berpenghuni, dan mereka membeli bahan-bahan makanan untuk persediaan. Terus ada yang makan dan minum dan beristirahat. Dan si Owen Chase dan George Pollack ini juga udah mulai temenan, dan mereka pergi ke bar berdua. Dan saat di bar itu mereka bertemu pelaut yang kayaknya tuh udah bonyok lah, kayak abis ngadepin masalah apa gitu. Terus mereka berdua tuh nanya apa yang terjadi, bla 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 bla. Kata pelautnya tuh dia habis kapalnya tenggelam dan kru kapalnya hilang semua, cuma kecuali dia yang berhasil selamat. Dan Owen Chase ini sama George Pollack kepo kan, jadi mereka tuh tanya terus, dan mereka juga lama-lama curhat tentang populasi paus di perairan yang biasa mereka nangkep ikan paus tuh berkurang. Nah, dan pelaut yang bonyok ini tuh ngasih saran, jika kalian mau memenuhi pesanan 3.000 tong barrel itu dan kalian ini masih melanjutkannya, kalian coba deh pergi ke ujung dunia atau ujung samudra gitu. Katanya tuh di sana tuh belum terjamah manusia, jadi populasi paus juga masih banyak katanya. Tapi pelaut ini juga ngasih peringatan, soalnya pelaut ini juga habis dari sana, dan hasilnya pelaut ini cuma pulang sendiri gitu, nggak bawa kru kapal dan nggak bawa kapalnya. Kenapa? Kata pelaut ini, dia bertemu dengan makhluk yang mengerikan dan besar, dan itu menghancurkan kapal si pelaut ini. Dan pelaut ini tuh memperingati si Owen Chase dan George Pollack, jika kalian ingin kesana, kalian harus hati-hati katanya. Dan si Owen Chase dan George Pollack ini kayak nggak peduli gitu peringatan dikasih pelaut ini, dan dia membulatkan tekad berdua untuk melanjutkan perjalanan ke ujung samudera itu untuk memenuhi pesanan 3.000 tong minyak paus itu, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di sana. Dan waktu kapal Essex sampai di ujung samudera itu yang diomongin oleh pelaut, dan mereka tuh terkejut gitu, soalnya banyak banget populasi paus di sini gitu. Mereka tuh terkejut dan senang gembira, akhirnya pesanan 3.000 tong itu bisa dipenuhi, malah lebih kayaknya. Nah, saat mereka asik menangkap ikan paus itu, menombaknya, tiba-tiba kapal mereka tuh dihantam oleh benda yang besar gitu, dan mereka kaget dan kapal itu langsung hancur, boom, tenggelam. Dan mereka masing-masing naik ke kapal Skoci. Semuanya awalnya selamat nih. Nah, tiba-tiba gak ada sampai di situ. Nah, si makhluk yang besar ini, dia itu menghancurkan kapal Skocinya itu satu-satu gitu. Skocinya dihancurin semua, jadi tinggal sisa 2 nih Skocinya. Yang satu Skocinya dipimpin sama si George Pollack, yang satu sama Owen Chase. Nah, terus si kapal George Pollack ini kalau nggak salah ya, itu tuh dihancurin, dan George Pollack tuh selamat dan pindah ke kapal si Owen Chase. Jadi si George Pollack ini akhirnya nyatu sama Owen Chase di Skocinya bersama dengan Thomas Nicholson muda yang diperankan oleh Tom Holland, dan si Matthew Joy yang diperankan oleh namanya tuh Cillian Murphy. Itu dah mejanya. Dan si Owen Chase nih ngeliat nih apa makhluk hidup tadi yang menghancurkan kapal Essex gitu, dengan sekali tabrakan langsung hancur. Jadi si Owen Chase ini nyadar kalau ini perlakuan paus. Nah, ini nggak paus biasa men,
ini pausnya gede banget. Paus ini panjangnya tuh sepanjang kapal Essex lebih lagi. Nah, jadi itu Owen Chase langsung merasa takut gitu. Dia langsung siaga, udah siap banget perang lah pokoknya. Karena dia tahu kalau dia itu tinggal skoci satu-satunya di lautan itu. Jadi dia dan Paus itu tuh masih ngelilingin skoci itu, dan dia sadar kalau ini mungkin akhir dari hidupnya. Tapi alhamdulillahnya si Paus ini tuh kayak udah gak nyerang lagi gitu, kayak masuk ke dalam lautan lagi. Jadi tuh Owen Chase langsung merasa lega, dan skoci itu kabur menjauh dari perairan tersebut. Dan yang berhasil selamat tuh ada berapa ya? Ada 6 orang kalau nggak salah, apa 5 gitu. Dan hari pun mulai berlalu, dan mereka berenam ini terambing-ambing di atas koci di tengah-tengah samudra. Dan mereka berenam nih panik, soalnya stok makanan juga hampir menipis. Ya paling tinggal sisa mana ya? Segini lah nih, segini. Paling tinggal segini. Kalian mau tahu nggak pembagian makanannya per harinya itu berapa? Jadi awal-awal pas masih stok makanan masih banyak, mereka tuh dikasih satu perorangan tuh dikasih bulatan segini nih. Nah, lalu hari berlalu, berkurang nih, satu orang nih cuma segini nih, satu orangnya nih. Nah, hari-hari mulai berlalu, berkurang lagi, jadi tinggal satu orang nih segini. Bayangin, segabut apa tuh usus, subhanallah. Dan saya tadi nggak disponsorin sama sekali ya sama Mega Biskuit tadi yang saya makan. Saya beli sendiri di Giant, nggak ada sponsornya. Dan sekali lagi, saya juga nggak sponsorin Giant ya. Tadi saya cuma sebut memperjelas saya beli di mana. Tapi kalau perusahaan mau sponsor saya, ayo sini, terbuka jalan bagi Anda perusahaan. Makin lama stok makanan mereka habis dan mereka kelaparan gitu, stok makanan mereka habis, dan ada satu awak yang nggak bisa bertahan, dan awak itu pun meninggal. Dan sisa awak ini memutuskan nih bahwa mereka akan memakan temannya sendiri daripada semuanya mati kelaparan gitu, nggak ada yang selamat. Jadi mereka memutusin untuk makan temannya sendiri. Nah, ini baru nih definisi teman makan teman sesungguhnya nih, baru nih. Jadi mereka tuh motong anggota tubuh temannya sendiri terus langsung dimakan gitu mentah-mentah. Kayak gitu dah. Ini kanibalisme sih ya. Jadi film ini nih buat umur remaja ke atas. Anak kecil nggak boleh ngeliat. Hari berlalu-lalu, mereka tuh kayak udah pasrah gitu kan, udah pasrah mati dah. Nah, terus mereka tuh semua tertidur, gak tahu koma, gak tahu apa, pokoknya tidur dah. Dan tiba-tiba tuh mereka bangun udah di pelabuhan di Nantucket, yang kota pertama tadi yang mereka jalan itu. Dan mereka selamat, tapi cuma bertiga doang, si George Pollard, Owen Chase, sama si Thomas Nickerson muda. Nah, 2 lagi kemana? Nah, jadi sebelum mereka tiba di pelabuhan tuh mereka nemuin pulau nggak berpenghuni gitu, jadi mereka singgah dulu di situ. Nah, mereka kayak nyari makanan dulu di situ. Nah, terus si Owen Chase ini berencana nih, dia mau ngelanjutin perjalanan buat pulang. Nah, si George Pollard sama si Thomas Nickerson nih mau nih, dia mau ikut Owen Chase, tapi 2 orang ini tuh dia nggak mau. Soalnya takutnya kalau pikiran mereka berdua, kalau misalnya mereka lanjutin perjalanan, mungkin nyawa mereka gak akan selamat. Soalnya itu juga gak akan pasti jika Owen Chase itu akan sampai di pelabuhan gitu. Jadi yang tinggal itu si Matthew Joy sama satu lagi siapa gitu gak tahu. Mereka memutuskan untuk tinggal di pulau itu. Dan si Owen Chase ini tetap dia pengen pergi gitu. Dan si Owen Chase ini berjanji sama Matthew Joy, soalnya Matthew Joy itu sahabat dekatnya si Owen Chase gitu. Dia berjanji si Owen Chase bahwa kalau misalnya si Owen Chase ini selamat, si Owen Chase akan menjemput si Matthew Joy di di pulau ini. Janjinya gitu. Terus mereka berpisah, dan si Owen Chase dan George Pollard dan Thomas Nickerson muda begini melanjutkan perjalanan ke pelabuhan, dan akhirnya mereka berhasil. Jadi pokoknya nih film bagus banget. Buat kalian yang pengen lihat cerita lengkapnya,
langsung lihat aja di filmnya. Soalnya ini saya cuma sampai ini seingat saya doang dari saya nonton film tersebut. Dan pesan moralnya juga banyak, kayak gara-gara keserakahan manusia sendiri mereka mendapat hukumannya. Kayak di film ini kapal Cruisex kayak di perairannya tuh populasi pausnya habis dan cuma 1-2 doang. Pausnya habis gara-gara mereka semua, gara manusia, dan manusia ini serakah gitu, dia pengen nyari lagi, ini kan nemu dan ya dihukum oleh alam yang diwakilin oleh film ini berupa paus yang besar. Lanjut nih ke film selanjutnya. Nih kalian bayangin deh. Nah, ini mirip-mirip nih kayak tadi nih. Kalian terdampar di laut, gak ada makanan apapun. Tapi beda nih dalam film satu ini nih. Tadi kan ditemenin oleh kru kapal nih terdamparnya. Nah, ini dia ditemenin sama hewan, bos, hewan. Salah satunya apa? Macan. Bayangin macan. Kalau nyamuk mah bisa ditepok hilang. Lah ini macan. Kalian tepok, tangan kalian hilang, nepok balik dia. Film ini berjudul Life of Pi yang disutradarai oleh Ang Lee. Dia adalah sutradara yang berasal dari Taiwan. Nah, film ini berkisah tentang petualangan yang luar biasa dan menakjubkan dari anak laki-laki India yang bernama Pisin Molitor Patel, yang biasa dipanggil oleh keluarganya adalah Pisin. Tapi si Pisin ini malu, soalnya di sekolah namanya nih sering diplesetin gitu, kan namanya Pisin nih, jadi kayak diplesetin jadi pising oleh teman-temannya. Pising tuh kencing gitu, jadi Pisin ini gak suka gitu. Jadi setiap misal ada absen suruh sebutin nama, dia cuma nyebutin namanya jadi Pi Patel gitu, nggak nyebutin pisinnya gitu. Nah, jadi dia meminta semua orang untuk memanggilnya Pi. Si Pi ini menarik nih, dia ini dihidupin dari keluarga yang beragama Hindu kan, tapi pas dia umur 12 tahun dia tuh dikenalin sama agama Katolik dan agama Islam. Nah, terus dia mutusin nih, dia buat untuk masuk ke 3 agama tersebut. Dan dia beralasan kalau dia itu ingin mencintai Tuhan. Wah, suka nih gue nih. Nyari aman, dia netral dia. Si Pi ini hidup di keluarga yang suka dengan binatang dan ayahnya mempunyai kebun binatang. Dan suatu hari pas umur Pi menginjak 16 tahun, keluarganya kayak kena krisis gitu dari Perdana Menteri India gitu, kalau nggak salah sih gitu katanya. Jadi ayahnya itu mutusin buat menjual semua hewan di kebun binatangnya supaya bisa menghidupinya, dan keluarganya nih pengen pindah ke Kanada. Jadi binatang yang mau dijual nih ada yang mau beli nih, yang mau beli itu dari Amerika Serikat gitu. Jadi mereka mutusin mereka akan pindah ke Kanada sekalian mau ngejual binatangnya ke Amerika Serikat. Jadi mereka pergi gunakan kapal yang isinya mereka, keluarga mereka, dan binatang-binatang gitu. Kapalnya itu kapal dari Jepang gitu, namanya Shinzu. Nah, jadi pas di tengah perjalanan ada badai gede, badai besar gitu. Nah, kapal mereka hancur, tenggelam bos, tenggelam. Kapalnya udah mau tenggelam nih, si Pi panik nih, dia mau nyari keluarganya nih, nyari keluarganya. Nah, tiba-tiba tuh pas kapal mau tenggelam, dia kayak didorong gitu sama salah satu awak kapal dari Jepang itu, didorong ke sekoci gitu. Jadi akhirnya yang selamat cuma si Pi doang sama beberapa binatang. Nah, binatangnya itu ada zebra tapi kakinya tuh kayak patah gitu. Terus ada orang utan, tapi orang utan tuh pinter banget, pinter. Terus ada hainanya ganas banget, sama macan harimau bengal yang bernama Richard Parker. Jadi kan kejadian kapal tenggelamnya itu malam kan, jadi pas paginya tuh Pi terbangun dari skocinya. Jadi skocinya tuh kayak setengah outdoor, setengah tuh ditutupin terpal gitu. Nah, pas Ci tuh posisinya lagi di posisi outdoor nih. Nah, dia pas ngebuka terpal gitu, dia ngeliat ada zebra, orangutan, sama hyena. Nah,
Dia kaget dong si Pi, dia langsung kayak mundur gitu ke ujung skocinya. Dan si hyena ini yang ganas ini nggak tahu kelaparan apa, oh mungkin dia karnivora kali ya, dia makan daging gitu, dia ngebunuh si orang hutan ini sama zebra itu, dimakan gitu. Nah tiba-tiba macan ini dia keluar dari kepala yang lebih dalam itu, dia keluar terus ngebunuh si hyena ini. Nah abis ngebunuh hyena ini, si macan ini nih mau ngebunuh si Pi, tapi si Pi-nya nih kabur ke kayak ke pelampung gitu dah, kayak dia misah skoci dari si harimau sama dia. Nah terus lama-lama si Pi ini dia mikir nih, dia pengen mikir cara supaya dia bisa diskoci dan si harimaunya itu pergi gitu. Nah dia mikir nih, dia mulai nangkap ikan gitu supaya dia bawa ikan ke skoci. Nah si harimaunya makan ikan dan mungkin bisa bayaan gitu, dan gak usah makan Pi gitu, jadi mereka bisa satu skoci. Pi lagi nangkap ikan gitu, kayak mancing gitu atau nggak nombak gitu. Nah si Richard Parker tahu nih, dia juga lapar soalnya. Nah jadi dia tuh langsung loncat dari skoci dan langsung nyamperin ikannya. Dan si Richard Parker ini dan si Pi ini dia inisiatif dong, dia langsung pergi naik ke skoci. Nah pas Richard Parker ini masuk ke air dan menangkap ikan itu, nah si Richard Parker nih pengen tenggelam dia. Nah padahal kalau Richard Parker tenggelam bagus dong buat Pi, dia bisa diskoci tanpa ada ancaman dari harimau. Nah tapi si Pi kayak gak tega gitu kan lihat si Richard Parker pengen tenggelam ini. Nah terus dia selamatin si macannya, diselamatin sama si Pi. Nah apakah si harimau ini mau makan si Pi di skocinya? Enggak. Si Richard Parker ini juga tahu mungkin dia udah diselamatin, masa pengen dia makan gitu. Jika mereka jadi satu skoci tapi misah gitu, social distancing gitulah. Dan Richard Parker melanjutkan perjalanan, dan akhirnya lama-lama kemudian mereka sampai nih di pantai Meksiko, di daratan pantai Meksiko. Nah itu tuh keadaannya Pi udah mau mati, udah mau meninggal gitu, udah mukanya udah abu semua, udah gosong banget. Nah terus si Richard Parker pas udah sampai di pantai Meksiko, si Richard Parker ini tinggalin si Pi nih yang masih tergeletak di tepi pantai di pasirnya. Si Richard Parker meninggalkan si Pi, Richard Parker terus masuk ke hutan, ke hutan gitu yang deket pantai. Dia masuk tuh tanpa bilang salam perpisahan gitulah ke Pi. Habis itu Pi diselamatin, terus dibawa ke rumah sakit terdekat di pantai Meksiko tersebut. Dan pas lagi dia dirawat, dia didatengin sama agen asuransi sama orang yang perusahaan yang punya kapal Jepang tersebut tuh yang tenggelam tadi. Nah mereka tuh diwawancarain, dan si Pi tuh cerita, dan mereka berdua nih gak percaya apa yang terjadi gitu. Terus karena Pi merasa ceritanya gak dipercaya, jadi Pi menceritakan kisahnya ini dipelesetin gitu. Jadi Pi menceritakan di mana hewan tersebut digantikan oleh korban manusia. Jadi ibunya sebagai orang hutan, pelaut yang ramah sebagai zebra. Maksudnya pelaut yang ramah ini awak kapal Jepang tadi ya. Terus dan juru masak kapal sebagai hyena. Nah jadi di kapal Jepang itu tadi ada kokinya gitu. Nah terus dalam kisahnya si juru masak ini diceritain sama Pi, dia ngebunuh pelaut sama ibunya gitu. Soalnya kan tadi si hyena-nya itu ngebunuh si orang utan sama si zebra kan. Jadi si Pi nyeritain kalau si kokinya itu yang dia plesetin sebagai hyena itu, dia ngebunuh si nakodanya sama ibunya gitu. Jadi saya meresensikan kedua film ini karena kedua film ini memiliki kisah yang sama-sama bertahan hidup di laut. Dan perbedaannya mungkin kalau di film In the Heart of the Sea itu cerita tentang sekelompok manusia yang bertahan hidup di laut, dan sedangkan di film Life of Pi ini bercerita tentang satu manusia dan
satu hewan yang bertahan hidup di lautan. Dan sedangkan untuk film In the Heart of the Sea ini, kejadian mereka terjadi mungkin karena keserakan mereka dan mereka mendapatkan hukuman dari alam. Dan sedangkan dari film Life of Pi ini, kejadian mereka murni karena bencana dan mengisahkan tentang persahabatan antar manusia dan hewan. Sekian dari video resensi saya. Jika ada salah kata itu datangnya dari saya sendiri. Misalnya ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini dan melihat. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, subscribe, oke? Mantap.